Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak Eko. Kelihatannya semangat sekali sore ini Pak Eko. Iya, alhamdulillah selamat sore Bu Yuni. Tetap semangat Eh, Bu Yuni. ya, luar biasa. Tetap semangat ya Pak, karena ketemu Iya. dengan Bu Tisna di sini. Oh, Ya, siap, siap. ya. Baik Pak Eko, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, sore hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Pak. Iya. Nah, ya. Nah, itu berarti artinya di sini Pak Eko sudah siap. Betul begitu Pak Eko? Iya, insya Allah sudah siap Ya, nih mendengarkan baik. cerita dari Bu Tisna. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti dari hasil ini hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Eko. Ya, baik Pak Eko. Sebelum kita memulai praktik coaching, ada beberapa yang harus kita diskusikan di sini dan perlu dikonfirmasi, khususnya terkait dengan rubrik penilaian coaching. Pada kegiatan coaching ini ada beberapa rubrik yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Eko ya. Yang pertama kita menggunakan rubrik yang berpacu kepada alur tirta. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar menggunakan alur tirta. Kita melakukan coaching yang arahnya nanti kita tahu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Diharapkan alur tersebut nanti nampak dalam kegiatan coaching yang dipraktekkan oleh Pak Eko. Nah, kemudian yang kedua, rubrik yang digunakan untuk mengamati coaching ini sudah dimiliki oleh Pak Eko dan dikembangkan melalui praktek coaching hari ini. Mudah-mudahan begitu Pak Eko. Iya, siap. Dan ya, baik. Baik Pak Eko, kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang akan Pak Eko kembangkan dari praktek coaching ini? Kompetensi coaching bagaimana saya menjadi pendengar yang baik. Kita coba menggali potensi dan solusi dari coaching yang hari ini insya Allah dari Bu Tisna. Ya, berarti Pak Arif siap ya untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut. Iya, siap. Ya, baik. Oke, Pak Eko, pada indikator ketercapaian kompetensi seperti apa yang Pak Eko harapkan atau inginkan dari sesi ini nanti? Jadi untuk indikatornya nanti dari coach tersebut bisa membuka diri yang jelas dari permasalahan yang sedang dihadapi, bisa dengan kepala dingin gitu ya, membuka ruang-ruang di mana biasanya kalau pikirannya sudah fresh, pikirannya sudah lega gitu ya, insya Allah ide-ide kreatif dari permasalahan yang dihadapi itu bisa tercipta. Seperti itu. Oke, baik. Sudah saya catat ya apa yang Pak Eko utarakan tadi. Nah, kesempatan coaching kali ini Pak Eko ingin mau coaching dengan siapa ini, Pak? Untuk hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin melakukan coaching dengan Bu Tisna. Bu Tisna, ya. Baik. Selanjutnya nanti setelah ini saya berikan waktu untuk praktek coaching Pak Eko dengan Bu Tisna. Sekaligus saya izin untuk memulai observasi coaching hari ini. Siap Pak Eko? Siap, insya Allah. Oke. Silahkan Pak Eko. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tisna. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eko. Gimana kabarnya Bu Tisna? Ini kayaknya lama sekali nggak ketemu apa ya sama Bu Tisna? Iya, sudah lama banget ya Pak. Iya, alhamdulillah saya hari ini sehat banget. Sehat banget. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan, sepertinya Bu Tisna sedang mendapati suatu permasalahan yang insya Allah kita akan melakukan coaching. Bu Tisna, untuk sore hari ini, apakah Bu Tisna sudah siap? Sudah siap Pak Eko. Sudah siap. Oke, jadi yang pertama Bu Tisna, kira-kira apa nih yang ingin Bu Tisna diskusikan di sore hari ini? Boleh saya tahu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya ingin mengutarakan ke Pak Eko gitu, hal yang menjadi ganjalan gitu ya Pak Eko, bahwa selama ini saya kesulitan dengan manajemen waktu, khususnya lagi manajemen waktu ketika itu bertabrakan atau berbenturan dengan tugas-tugas tambahan. Selain tugas utama saya
mengajar dan memberikan pelayanan BK, juga tugas tambahan yang lain. Seperti itu Pak Eko. Oh, berarti kalau dari ceritanya Bu Tisna ini terkait manajemen waktu ya Bu Tisna ya. Betul. Bagaimana kita bisa menghandle pekerjaan yang ada di sekolah, mungkin juga Ya, di rumah juga Bu Tisna juga betul. punya banyak kesibukan gitu, apalagi ketambahan ada tugas tambahan ini, tugas tambahan itu dan harus dilakukan juga gitu. Iya. Oke, jadi kira-kira Bu Tisna apa sih yang ingin Bu Tisna capai atau dapatkan nih Bu Tisna dari masalah yang sedang dihadapi? Goals-nya mau seperti apa? Ya, goals-nya untuk coaching ini ya untuk saya cerita ke Pak Eko ya harapannya setelah coaching ini saya bisa mengatur waktu saya dengan baik begitu Pak. Walaupun harapannya kepingin punya 48 jam sehari gitu ya. Iya, 2 Tapi kali lipat ya. ternyata cuma dikasih 24 jam gitu. Kadang sih suka iri gitu ya, kenapa yang lainnya 24 jam itu bisa santai. Saya kayaknya 24 jam itu jembalitan gitu ya. Kayaknya saya perlu 48 jam deh gitu. 48 jam. Ya saya pengen bisa mengatur waktu saya dengan lebih baik gitu. Itu sih goals-nya, tujuan saya ke Pak Eko gitu. Seperti itu. Gitu. Kalau semisal nih Bu Tisna, dari goals yang tadi Bu Tisna sampaikan kan pengen mengatur waktu dengan baik. Kira-kira menurut pandangannya Bu Tisna nih, indikator seseorang itu memiliki manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya sih orang yang punya manajemen waktu yang baik itu dia yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu gitu ya. Bahkan mungkin sebelum waktunya ditentukan dia udah selesai seperti itu. Dan mereka atau orang itu tidak merasa selalu terburu-buru karena dikejar deadline begitu ya. Dia udah sebelum waktunya dia sudah selesai gitu dan bisa mengatur. Makanya mungkin teknisnya ya bagaimana sih caranya gitu, bagaimana dia bisa mengatur. Mungkin dia yang tahu sendiri harus bagaimana. Cuma bagi saya mereka yang berhasil membagi waktu dengan baik adalah mereka yang tidak terburu-buru ketika ya sudah waktunya selesai, dia tuh sebelum waktunya udah selesai dulu seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, berarti idealnya setiap kali pekerjaan itu bisa diselesaikan before due date ya Bu ya, sebelum waktunya, bahkan in time gitu, bukan hanya on time. Dan semua pekerjaan tadi menurut Bu Tisna juga idealnya juga bisa dikerjakan gitu ya Bu ya, dari semua tugasnya. Nah, dari idealitas tadi yang Bu Tisna pahami, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10. 10 itu sudah ideal banget. Semua pekerjaan bisa dihandle dengan baik, bahkan sebelum deadline sudah selesai. 1 itu yang sama sekali tidak bisa memanage. Nah, kira-kira Bu Tisna ini di skala berapa Bu Tisna dari kondisi yang Bu Tisna sendiri hadapi? Saya 6. 6. Di skala 6. Oh, ada apa dengan 6 Bu Tisna? Saya masih ambiar gitu ya. Jadi kalau ada tugas gitu, yang ini belum selesai, aduh gitu, yang berikutnya datang lagi terus mungkin tiba-tiba ada yang deadline-nya maju, ya gitu ya, ada lagi gitu. Jadi gini, ini apa saya yang memang kebanyakan kerjaan atau memang ini saya yang nggak bisa ngatur waktu gitu. Karena kan memang ketika dikasih amanah yang lain oleh pihak sekolah gitu ya, ataupun di luar itu kan kita nggak bisa menolak ya seperti itu. Kalaupun menolak karena memang kita tahu mungkin nanti harus di saat yang bersamaan seperti itu. Cuma kan kalau itu sebagai tugas tambahan dari sekolah gitu, selain tugas BK, ya memang itu sebagai tanggung jawab di sekolah kan begitu ya Pak Eko. Cuma tadi kalau misalnya ada tambahan yang tiba-tiba insidental seperti itu dan itu terus didatang di saat yang bersamaan gitu. Kayaknya saya belum bisa memaksimalkan diri untuk itu gitu. Apalagi tugasnya mendadak ya Bu Tisna ya. Iya, kadang
tahu-tahu deadline-nya maju gitu. Loh kok sekarang gitu, aduh gitu ya, ini belum selesai. Bu, ini lagi, aduh ini kenapa gitu, maksudnya kenapa di saat yang bersamaan sih gitu. Jadi kayaknya, kenapa semesta tidak berpihak pada saya gitu. Oh gitu, Ibu Tisna. Berarti memang dari awal, apalagi sudah banyak pekerjaan, terus habis itu ketambahan tugas-tugas yang mendadak dan sebagainya, akhirnya keteteran ya Bu ya. Tidak bisa membagi waktu. Lagi nih Bu, kalau semisal sekarang kan Bu Tisna kan posisinya 6. Saya yakin Bu Tisna kan pengen up lagi, pengen meningkatkan lagi kompetensi manajerial nih, manajemen waktu dari Bu Tisna. Kira-kira Bu Tisna apa sih yang sudah Bu Tisna lakukan selama ini dengan sekian gudang pekerjaan, sekian banyak tuntutan dan tugas, apa sih yang sudah dilakukan Bu Tisna selama ini? Yang selama ini saya lakukan jelas membuat to-do list ya. Apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kadang yang terlintas saat ini ya harus dikerjakan sekarang gitu. Jangan sampai kemudian nanti tertunda gitu. Saya membuat to-do list sampai waktu itu laptop saya ini kan pernah sampai ngehang gitu, blue screen. Saking beratnya ya Bu Tisna ya. Teknisi di sekolah saya bilang, Bu ini kayaknya laptopnya capek deh gitu ya. Jadi sampai blue screen, sampai dia ngehang gitu ya. Nah, begitu di restart gitu ya, di teknisi, di servis kayak gitu. Nah, pertama kali yang muncul di desktop laptop saya itu adalah sticky note. Jadi yang ditempel-tempel ya Bu Tisna ya. Sticky note yang di layar itu kan ada ya. Sticky note bawaan dari laptop gitu kan. Terus teknisnya juga mau, Bu, ini sticky note sebanyak ini tugasnya sudah dikerjakan semua. itu pertanyaan teknisi sekolah gitu. Ya belum Mas, tadi malah laptopnya seperti itu gitu kan. Ya sudah Bu, ini saya bantu restart lagi gitu. Terus ini catatan sticky note yang di desktop mau disalin dulu nggak Bu? Takutnya kan ketika restart dia kan kembali ke zero gitu ya, maksudnya hilang. Tampilan displaynya kan nggak ada ya wis lah, saya foto kan, akhirnya saya foto. Ya itu pertanyaan teknis itu juga kadang ya saya sih pertanyaan teman-teman gitu ya. Ini semua dikerjakan semua Bu Tisna. Ya memang harus dikerjakan gitu. Saya selalu membuat itu Pak Eko. Saya membuat to-do list gitu ya. Jadi begitu saya buka laptop, desktopnya keluar, udah sticky note Senin, Selasa, Rabu, sudah penuh ya Bu Tisna ya di desktop itu. Iya, jadi itu bukan aplikasi di layar saya tuh isinya gitu, sticky note semua. Begitu Pak, itu yang saya lakukan, memang saya lakukan ya untuk mengingatkan saya, karena kadang saya lupa dan takutnya kan due date-nya sudah tiba, sampai masuk gitu ya, masuk deadline, masuk due date-nya dan saya belum mengerjakan gitu. Seperti itu Pak. Oh gitu, berarti kalau bisa kita rangkum ya Bu ya, sebenarnya Bu Tisna itu sudah mencapai dalam taraf mengingatkan diri sendiri bagaimana hari ini kerjanya apa sih, besok kerjanya apa gitu ya, sudah terstruktur ya Bu ya. Tapi masih di background background laptop ya, background komputer gitu lah. Kira-kira sih kegiatan ataupun yang sudah dilakukan Bu Tisna sudah efektif belum Bu dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi banyak pekerjaan itu? Apakah sudah seefektif itu? Kalau saya sih dengan bantuan to-do list tadi ya, sticky note itu lumayan membantu gitu ya, lumayan membantu saya untuk mengingatkan saya gitu. Untuk mengerjakan gitu ya, menyelesaikan tugas-tugas minimal apa yang harus saya lakukan hari itu sudah cukup membantu Pak gitu. Saya jadi kadang dengan sticky note tuh diingatkan kembali. Kadang kan ada distraktornya gitu ya, main HP lah, ya apa gitu ya, maksudnya ya segala macam itu. Kadang kan saya juga main game karena saya juga kadang mabar sama teman-teman gitu kan. Ya, saya kadang main game Free Fire gitu Pak. Kadang itu tuh kadang memang jadi distraktor ya. Nggak apa-apa lah sebentar itu ternyata kalau nge-game 1 jam. 1 jam 2 jam. Ya,
Oh, tadi sebenarnya ternyata lama juga kalau kalau untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan Heeh. pekerjaan kan mungkin itu udah selesai harusnya gitu. Tapi karena kadang saya mabar sama teman-teman main Mobile Legend atau apa gitu. Jadi tuh Hmm, kadang suka apa ya, ya lost gitu ya. Pengennya healing iya. tapi jadi gelinding gitu ya. Nggak jadi healing malah gelinding gitu. Pekerjaannya malah nggak selesai kayak gitu. Tinggi. Oh gitu. Berarti tidak ini ya, maksudnya efektif. Tadi dari penjelasannya Bu Tisna memang efektif. Tapi memang ada beberapa distraktor yang sebenarnya yang seharusnya Bu Tisna bisa handle gitu ya. Nah handle lah. Berarti kira-kira untuk diperbaiki Bu Tisna, diperbaiki dari apa namanya tadi to-do list-nya, apalagi tuh tadi kan kalau laptopnya apa ngeheng, laptopnya butuh di reset, hilang ya Bu Tisna ya, Iya. hilang Bu Tisna. Apalagi tadi setelah hilang, terus habis itu ambiar, diajakin temen mabar, contohnya itu lebih lebih ambiar lagi Iya. gitu kan. Nah, Iya. kira-kira apa namanya dari permasalahan itu gitu kan, kita coba memperbaiki bukan hanya dari memasang sticky note. Kira-kira solusi yang lebih tepatnya tadi Bu Tisna tadi kan bilangnya apa namanya diajakin teman mabar maunya sebentar ternyata jadi apa Ambiar. namanya ambiar gitu kan, dari misalnya 10 menit jadi 1 jam. Nah, kira-kira untuk dapat memperbaiki itu Bu Tisna, ada nggak yang bisa Bu Tisna lakukan sekarang? Hmm, kalau selain to-do list ya mungkin tahu waktu kali ya. Oh, waktu. Lebih tahu waktu ketika diajak main sama teman-teman gitu kan. Ya mungkin di jam istirahat saja gitu. Maksudnya memang sudah selesai tugasnya, sudah selesai apa yang harus dikerjakan. Misalnya membuat proposal atau apa sudah selesai, baru kemudian mungkin saya joinnya ya setelah itu gitu. Atau ya menghindari teman-teman sih sementara gitu. Bersembunyi Bersembunyi. untuk menyelesaikan tugas. Benar tugas gitu. Iya, mungkin itu sih yang kiranya mengurangi ini ya pengaruh dari luar, pengaruh Pengaruh teman gitu ya, pengaruh kan pengaruh teman. teman. Kayak Pengaruh. siswanya jadinya ya, mengurangi pengaruh teman gitu. Bisa menolak ketika mabar ya Bu Tisna, nanti ya aku belum selesai gitu. Mungkin itu sih Pak, maksudnya kayaknya ini ya apa saya harus mulai tegas gitu, maksudnya tegas untuk ya ketika mau diajak mabar kalau tugasnya belum selesai, yang ditugaskan ke saya itu belum selesai ya itu dikerjakan dulu seperti itu. Yang dikerjakan mabarnya atau proposalnya Bu? Proposalnya dulu Pak, Proposalnya mabarnya dulu. nanti lagi. Oke. Mengkonfirmasi Bu Tisna. Nanti kira-kira ini kan Bu Tisna sudah merencanakan nih. Ya. Kita mulai lebih strict lagi ya Bu ya. Dari tadi yang sticky note mulai di alam-alam gitu kan. Laptopnya di alam-alam lagi gitu. Terus apa namanya kalau ada ajakan teman udah nanti dulu gitu. Itu bisa dilakukan Bu Tisna mulai kapan Bu? Seperti itu. Sepertinya sih mulai besok Pak. Mulai besok. Oke, kira-kira ada nggak Bu teman atau siapa gitu yang bisa membantu Bu Tisna untuk mencapai goals-nya Bu Tisna itu biar lebih strict, bisa lebih fokus seperti itu, butuh bantuan siapa? Kalau saya ya butuh bantuan tim teaching di BK sih Pak, karena kan kadang memang kalau pas teman-teman datang gitu ya, teman-teman yang lain datang itu kan ya teman-teman satu ruangan saya tim BK tuh kadang nanti sebentar itu Bu Tisna lagi ini seperti itu biasanya gitu. Iya. Kayak kalau pas kita lagi ada kelas online atau apa gitu kan, jangan ke situ dulu Bu Tisna lagi kelas online seperti itu. Itu sih Gitu. Pak, maksudnya dari teman-teman satu ruangan saya yang memang mereka tahu dan paham saya melakukan sesuatu kayak gitu. Ada yang sedang saya selesaikan gitu, ada yang sedang saya lakukan kayak gitu Pak. Oke, luar biasa ya Bu Tisna ya. Itu sudah jadi goals ya Bu Tisna gitu ya. Saya harapan semua yang rencana Bu Tisna sudah susun di sore hari ini bisa berjalan lancar gitu ya. Dan ini kebetulan waktu kita juga sangat terbatas Bu Tisna. Terus ini ya pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa sih yang sudah bisa didapatkan Bu Tisna dari obrolan kita, dari diskusi kita di
sore hari ini. Ya, yang saya dapatkan ya saya bisa mengurai ya Pak, mengurai Ya. sebenarnya apa sih yang menjadi masalah saya dalam manajemen waktu seperti itu. Hmm. Dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa konsisten ya, konsisten dalam memanage waktu kayak gitu agar itu tadi tahu harus bagaimana dan tahu harus dengan apa saya menyelesaikan tugas-tugas itu atau membagi waktu itu kayak gitu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Tisna atas kesempatannya Sama-sama. bisa bercerita. Semoga benang-benang kusut yang tadi Bu Tisna sampaikan bisa terurai. Kita lihat benang Amin. merahnya gitu ya, walaupun benangnya putih jadi merah, biar kita lebih semangat lagi dalam bekerja. Terima kasih Bu Tisna Ya, sudah banyak sama-sama. berbagi, sudah mencurahkan gitu ya. Bu Tisna juga sudah memplanningkan apa yang Bu Tisna habis ini akan lakukan. Terima kasih Bu Tisna Ya, terima atas kasih Pak Eko. kesempatannya. Mohon maaf Bu Tisna kalau banyak salah-salah kata gitu ya. Semoga Bu Tisna dan keluarga selalu sehat. Gitu nggih Bu Amin ya Tisna. Allah. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Mohon Bu Tisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Eko dan Bu Tisna yang sudah melakukan praktik coaching dengan sangat luar biasa, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Luar biasa sekali Pak Bu percakapannya. Saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi dan saya ikut merasa masuk di dalamnya. Seolah ya saya bisa merasakan bagaimana perasaan Bu Tisna, saya juga bisa merasakan ketika saya jadi Pak Eko itu saya ingin menggiring Bu Tisna kemana. Ya, luar biasa banget. Baik Pak Eko, karena tadi sebelumnya kita sudah menyepakati terkait dengan rubrik pengamatan, maka di sini saya ingin menanyakan dan mengkonfirmasi terkait dengan peran Pak Eko sebagai coach di sini. Bisa kita mulai Pak Eko? Siap Bu Yuni. Ya, baik Pak Eko, saya sudah melakukan pengamatan tadi selama Pak Eko praktik coaching dengan Bu Tisna, dan di sini secara garis besar pengamatan yang saya lakukan di sini Pak Eko sudah melakukan coaching dengan tahapan alur tirta, di mana sebelumnya tadi Pak Eko sudah membuka pertanyaan atau membuka peluang kepada Bu Tisna untuk menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawabnya Bu Tisna selaku guru PK di sini. Sudah tampak dalam percakapan tersebut baik dari coach maupun dari coachee. Nah, di dalam instrumen ini sudah tercentang semua, Pak. Itu artinya Pak Eko sudah bisa mempraktekkan alur tirta sebagai coach di sini. Dan Bu Tisna juga sudah mempraktekkan atau sudah menjadi coach yang mau terbuka kepada coach, tidak menutup-nutupi masalahnya, sampai guling-guling begitu ya, Bu. Nah, kemudian yang kedua, tadi di kegiatan pra-supervisi atau pra-observasi, di sini Pak Eko mengharapkan ada pengembangan kompetensi yang mana Pak Eko mampu menjadi pendengar yang baik untuk Bu Tisna. Begitu ya Pak Eko? Nah, di sini menurut hasil pengamatan saya, Pak Eko sudah mampu menjadi pendengar yang luar biasa atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tisna. Dan Pak Eko juga sudah mampu mendorong Bu Tisna untuk lebih mengeksplor lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Tisna, sampai pada akhirnya Bu Tisna itu mampu memberikan solusinya sendiri, seperti itu. Nah, luar biasa sekali Pak Eko. Gimana rasanya Pak Eko tadi setelah melakukan praktek coaching tadi? Saya merasa gimana Ibu ya? Ya coba untuk menggali ya Bu ya. Menggali itu maksudnya saya juga kadang seperti itu gitu kan. Maksudnya saya juga orangnya juga susah memanage waktu. Saya juga tidak bisa memanage waktu gitu. Tapi tadi dengan praktek coaching ini sebenarnya bukan cuma Bu Tisna saja yang dapat solusinya. Saya juga dapat solusi untuk diri saya sendiri gitu. Jadi fungsinya coaching kan sebenarnya kan bukan hanya memberi menggali dari coachingnya ini, tapi kita juga bisa mengambil gitu ya pengalaman-pengalaman dari coach tersebut yang akan dijadikan solusi juga untuk kita semua. Itu Bu ini. Baik, ya, luar biasa sekali jawabannya Pak Eko. Saya senang mendengarnya.
Baik Pak Eko, dalam praktek coaching ini tadi berarti Pak Eko sudah mampu merasakan dan menempatkan diri Pak Eko sebagai seorang coach, serta sudah mampu mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan tadi. Nah, untuk kesempatan coaching selanjutnya, menurut Pak Eko, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Pak Eko kembangkan berdasarkan pengalaman praktek coaching sore hari ini? Oh iya, pengalaman dari sore hari ini, dari tadi yang kompetensi menjadi pendengar yang baik gitu ya, menghadirkan sepenuhnya gitu kan. Saya juga kepingin jadi punya kompetensi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, bagaimana itu bisa mempengaruhi dari coach tersebut untuk coba menggali potensinya gitu. Jadi benang ruwet yang ada di otak gitu kan, lama-lama diurai satu persatu gitu kan, dan akhirnya mengalir dan bisa menemukan solusi dari yang dihadapi dari coach tersebut. Jadi kompetensi bagaimana kita coba menyelami gitu ya permasalahan dari coach, dan kita coba membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi agar nanti si coach lebih tertarik, lebih terbuka dari masalah yang sedang dihadapi. Gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Eko. Saya bisa memahami apa yang Pak Eko inginkan di sini. Terima kasih Pak Eko, Bu Tisna. Saya pikir waktunya juga sudah cukup. Semoga setelah sesi ini kompetensi Pak Eko dalam hal praktek coaching bisa lebih baik lagi dan tentunya membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Baik, sekali lagi selamat atas praktik sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita menjadi coach yang mantap untuk teman-teman kita, rekan sejawat kita, ataupun nanti jika suatu saat kita sudah mampu memimpin menjadi leader yang memiliki kemampuan coach yang baik juga. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Tisna. Siap.